Dalam hadis yang lain ya, ada hadis yang selanjutnya wa an walahuma min hadisi Maimunah thumma afragha ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi thumma daraba bihal ard. Dalam hadis Maimunah dikatakan ketika Nabi kemudian beliau menuangkan air ke kemaluannya dan membasuhnya, mencucinya, ya, membersihkan airnya dengan tangan kirinya. Kemudian selesai membersihkan tadi, beliau menepuknya atau ya mencucinya dengan tanah, ya. Kalau zaman sekarang sabun. Jadi artinya beliau ketika sudah mencuci kemaluan, beliau cuci tangannya dengan sabun atau dengan tanah kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi riwayatin dalam riwayat yang lain, famasahaha biturab wa fi akhiri thumma ataituhu bil mindil faraddahu wa fihi wa ja'ala yanfudul ma'a biyadih. Ya, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan beliau mengusap tangannya dengan debu tanah. Dan di akhir lafal milik Maimunah, kemudian Maimunah membawa handuk, ya. Tapi Nabi nolaknya, handuk untuk mandi wajib. Tapi beliau menolak, beliau nggak mau. Kemudian beliau mengibaskan air dengan tangannya. Ya Allah Taala a'lam. Jadi di sini kita sebut ya bagaimana sifat mandi yang sempurna. Yang pertama adalah yang tidak disebutkan di sini tasmiyah, mengucapkan basmalah, bismillah, ya. Kalau di dalam WC cukup dalam hati. Ini sunnah ya. Kemudian yang kedua dia membasuh kedua telapak tangan. Basuh kedua telapak tangan, kemudian dia membersihkan kemaluan dengan tangan kiri ya karena ada sisa air mani. Kemudian setelah itu dia mencuci tangannya dengan sabun, ya, enggak sebut merek sabunnya, ya. Setelah itu dia berwudu. Berwudu ya dengan sempurna, ahsannya dengan sempurna ya karena sebagian ulama mengatakan kumur-kumur dan istinsyak itu wajib dalam mandi wajib, sehingga sebagai hati-hatian kita wudhu dengan sempurna. Ya kita wudhu dari membasuh tangan lagi, kemudian kita masukkan kumur-kumur, istinsyak, istinthar, ya, kemudian kita basuh wajah, kemudian kita basuh tangan, kemudian usap kepala ya, dan telinga, kemudian kaki, ya, kemudian juga ya khilaf para ulama tentang masalah kaki tadi ya. Dan lebih tepat adalah boleh diakhirkan ya sebagaimana hadis Aisyah tadi dan boleh langsung di awal. Kemudian baru menyiramkan air ke kepala 3 kali ya. Ke kepala 3 kali. Kemudian baru ke seluruh tubuh. Ya cukup sekali, boleh 2 kali, 3 kali boleh, dan dicari-cari tempat yang jarang terkena air, mungkin di belakang telinga atau di ketiak. Kalau yang gendut di sela-sela, lipatan-lipatan ya. Kemudian kalau kita ya selangkangan, kemudian di antara ya kedua bokong dan seterusnya ya. Ini. Dan disunahkan memulai dari bagian sebelah kanan. Ya, mandi sebelah kanan dulu. Dan disunahkan menggosok-gosok. Meskipun nggak harus ya kita bahas. Yang penting air ngalir. Ya, tapi kalau digosok-gosok lebih bagus dan disunahkan kita tertib. Allahu taala a'lam. Itu cara mandi wajib yang sempurna. Nasihat saya begini, mandi ini sesuatu yang kadang lupa niat, ya. Kalau saya ada alarm, jangan lupa niat oh ya, ya. Kenapa? Karena kadang mandi itu adalah proses yang biasa. Kadang kita itu mandi biasa, ya lupa niat, nah itu nggak sah, nggak dianggap sebagai mandi wajib karena syarat rukunnya termasuknya niat. Sehingga bagusnya teman-teman biar beda, gunakanlah sifat mandi wajib yang sempurna. Karena kalau kita samakan mandi wajib sama mandi yang nggak wajib, mandi untuk bersih-bersih, mandi sehari 2 kali dan seterusnya, itu nggak ada bedanya hanya niat. Ini susah. Ini kadang lupa, ya. Tapi kalau kita ini mau mandi wajib nih, maka kita praktekin apa yang kita bahas ini. Maka itu yang lebih afdol dan menjadi pembeda antara mandi wajib dan mandi untuk bersih-bersih. Sehingga kita gampang ingatnya, oh iya tadi kayaknya aku nggak lupa mandi wajib deh. Soalnya aku mandinya biasa gitu, ya. Sehingga dia ulangin mandi wajibnya. Tapi kalau air sedang mati, air pam rusak gitu, atau mesin air rusak, atau sedang ngantri orang, ya. Kita mimpi basah orang ngantri, maka sebaiknya kita pakai minimal ya, kadar minimal dengan cara mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan niat itu saja. Ya enggak harus dengan urutan seperti tadi, wallahu taala a'lam. Kemudian kita bahas tentang faedah-faedah dari hadis ini, di antaranya
Disunahkan tadi kita menggosokkan tangan ke tanah ya setelah membersihkan kemaluan, dan ini sekarang bisa diganti dengan sabun. Jadi di antara adab ya ketika sedang mandi wajib ya ketika mandi wajib setelah membersihkan kemaluan kita mencuci dengan sabun atau yang semisalnya. Kemudian ulama bahas masalah hukum mengelap badan dengan handuk setelah mandi wajib. Karena Nabi tadi nolak ketika Maimunah memberikan. Maimunah memberikan nih ya handuk, tapi Nabi tolak. Sehingga sebagian ulama mengatakan makruh mengelap sisa mandi wajib dengan kain, dengan handuk, dengan yang semisalnya. Sebagaimana Nabi SAW tadi menolak. Ini pendapat yang pertama. Tapi wallahu a'lam yang lebih tepat adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama tidak makruh, boleh mubah, boleh handukan, boleh enggak handukan. Kenapa? Karena ingat tadi Nabi meskipun nolak dengan handuk, Nabi tetap mengibaskan dengan tangan. Artinya ya airnya itu dikeringkan, boleh. Seandainya nggak boleh ngelap, Nabi pun nggak akan mengibaskan dengan tangannya, kata para ulama. Yang dimakruhkan oleh para ulama itu khawatirnya jadi kebiasaan, habis wudhu, habis mandi ngandukan, ya, sehingga ini yang dimakruhkan oleh para ulama. Meskipun yang lebih tepat adalah tidak makruh, ya, boleh seseorang menggunakan handuk dan boleh tidak setelah berwudu maupun setelah mandi wajib. Wallahu taala a'lam. Dan juga dibahas juga bolehnya mengelap dengan tangan habis wudu maupun habis mandi. Mungkin kita mau langsung pakai baju nih, ya, habis mandi baju kita masih basah, kita nggak masalah pakai ya tangan kita dengan menggosok-gosokkannya. Dan di antara hikmahnya kata para ulama adalah hikmahnya poligami. Kenapa? Karena Nabi yang menyebutkan hadis ini ada dua istri Nabi. Yang pertama adalah Aisyah, yang kedua adalah Maimunah. Ya, bintil Haris dan Maimunah adalah istri terakhir yang Nabi nikahi. Ya, Nabi nikahi. Ini dalil bahwasanya ini hikmah kenapa Nabi itu istrinya 9. Kan umat Nabi kan batasnya 4, ya. Dan batas 4 ini adalah pengurangan. Karena di zaman sebelum Nabi SAW, sebelum Islam datang, orang itu nikah lebih dari 4. Ada yang orangnya punya 10 istri. Ketika dia masuk Islam, kata Nabi, ceraikan, sisakan 4 saja. Sisanya ceraikan. Artinya itu mengatur agar tidak berlebih-lebihan, ya. Batasnya 4. Tapi Nabi kenapa 9? Hikmahnya karena sahabat kan hanya melihat luarnya Nabi SAW. Tidak ada yang mengisahkan kehidupan Nabi di dalam rumah, di dalam kamar mandi, berhubungan badan, mandi wajib, bagaimana muamalah ya rumah tangga, ya bagaimana Nabi di dalam rumah tangga sebagai seorang suami, ya, kecuali para istri-istri Nabi, di antaranya Aisyah terutama yang paling banyak menyebutkan hadis Nabi dari kalangan istri-istri Nabi SAW, ya. Wallahu a'lam. Bukan berarti kalau suami saya nggak disunahkan poligami. Kenapa? Karena dia bukan nabi, ya. Jadi tidak ada yang menyebutkan tentang karakter dia, enggak. Tetap ini maksudnya disunahkan hikmah poligami Nabi yang lebih dari 4, ya. Dan sebagian kita itu nggak adil, ya. Sebagian orang-orang itu mengkritik Nabi SAW gara-gara istrinya 9. Padahal raja-raja dahulu kala itu selirnya ratusan, ya. Baca kerajaan Majapahit, kerajaan apa, Singasari dan semisalnya, istri-istrinya banyak. Nabi Sulaiman aja disebutkan ada 99. Para nabi di kitab-kitab Bible disebutkan punya istri yang banyak. Kenapa ketika Nabi hanya 9 dalam tanda kutip kok dipermasalahkan? Ya. Wallahu taala a'lam. Lagi pula kalau kita baca ya Nabi SAW menikah itu ya banyak hikmahnya, diantaranya membantu, diantara juga tentang dakwah kepada suatu masyarakat, suatu kaum dan semisalnya. Ya Allah taala a'lam. Ini hadis yang ke 103, 128, 29 dan 130. Langsung 3 hadis ya kalau di kitab saya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke 131. Ya, wa an Ummi Salamah, dan beliau juga istri Nabi SAW, semoga Allah meridai beliau. Qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si. Ya Rasulullah, aku ini adalah wanita yang sering mengikat rambutku, ya. Dan ingat ya, larangan orang sholat larangan mengikat rambut dalam sholat itu hanya berlaku bagi laki-laki.
Ya, mumpung saya ingat ya, sebagian orang mengatakan, oh terlarang. Enggak, yang dilarang dalam hadis itu disebutkan laki-laki yang sholat dalam keadaan rambutnya terikat, itu dilarang. Adapun wanita maka tidak masalah, karena wanita dia emang hukum asalnya mengikat rambut kalau dia panjang rambutnya. Kemudian beliau mengatakan ya dalam hadis tersebut, afaan quduhu li ghuslil janabah wa fi riwayatil lil haidah. Faqala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hayat, rawahu Muslim. Ya Nabi, aku nih ya sering mengepang rambut, mengikat rambut. Nah, kalau saya pengen mandi junub atau mandi haid dalam riwayat yang lain, apakah saya harus melepaskan ikatan rambut saya? Kata Nabi, enggak harus. Cukup kamu nuangkan air ke kepalamu 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dalilnya ya, faedahnya yang pertama, bolehnya wanita mengikat rambut. Ya, itu hal yang mubah. Ya, mau kepang 2, mau kepang 3, ya semuanya diperbolehkan selama tidak meniru-niru ya orang-orang fasik atau orang kafir. Yang kedua, ya jumhur para ulama berdasarkan hadis ini mengatakan wanita yang mengikat rambutnya ketika dia hendak mandi junub, maka dia tidak harus melepas atau membuka ikatan rambutnya. Karena Nabi mengatakan enggak harus, ya cukup dia menuangkan air ke kepala. Dan juga disunahkan ya dari hadis ini kita ambil faedah membasuh kepala sebanyak 3 kali ketika mandi wajib. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika mandi junub, ketika mandi dari haid. Di wanita itu punya 2 mandi. Mandi junub dan mandi haid. Dan terkadang sebagian ulama memisahkan, membedakan antara keduanya. Kenapa? Karena kalau mandi junub itu sering, ya lebih sering dibandingkan mandi haid. Mandi haid berapa kali sebulan? Sekali. Ya, tapi kalau mandi junub tergantung suaminya. Suaminya minta sekali ya, sehari 3 kali, 3 kali mandi. Ya. Kayak makan obat ya, sehari 3 kali, atau misalnya sehari sekali. Jadi beda antara mandi wajib dan mandi haid menurut sebagian para ulama. Di antaranya adalah tentang masalah mengikat ya, melepas ikatan rambut. Karena ada sebuah hadis mengatakan unfudi ra'saki, ya. Kata Nabi SAW, lepaskan ikatan rambutmu. Sehingga dari hadis ini sebagian ulama di antaranya Hanabilah dan Zahiriyah, Ibnu Qayyim juga, beliau mengatakan diwajibkan wanita yang haid kalau dia punya jalinan rambut, ikatan rambut dilepaskan. Ini pendapat yang pertama. Hadis tadi perintah Nabi lepaskan ikatan rambutmu ketika Aisyah, ini hadis tentang Aisyah ya selesai haid untuk ihram. Dia mau mandi, Nabi perintahkan untuk melepas kepangan rambut. Akan tetapi yang lebih tepat adalah pendapat jumhur para ulama bahwasanya disunnahkan saja. Jadi perintah Nabi itu maksudnya perintah menunjukkan sunnah istihbab saja. Artinya baik mandi junub maupun mandi haid, wanita tidak harus membuka ikatan rambutnya. Hanya saja ketika mandi haid disunnahkan dan juga bagusnya amannya kita keluar dari khilaf para ulama, lepaskan ikatan rambut. Wallahu taala a'lam. Ya, karena ada ulama yang membedakan keduanya ya. Jadi kita lebih baik untuk kehati-hatian wanita yang sedang mau mandi haid, gara-gara haid maksudnya setelah haid, maka dia melepaskan ikatan rambutnya. Wallahu taala a'lam. Pun laki-laki, kalau laki-laki dia itu punya ikatan rambut, dia hobi ngikat rambut, namanya panjang, gondrong, ya. Ketika dia mandi wajib, mandi junub, tidak diharuskan membuka, ya tidak diharuskan membukanya berdasarkan hadis ini. Jadi hadis ini enggak khusus kepada kaum perempuan saja. Wallahu taala a'lam.